Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video Ibu kali ini, Ibu akan menjelaskan mengenai template untuk tugas laporan proyek kewirausahaan yang sudah Ibu berikan awal bulan lalu, ya gitu. Jadi di sini Ibu memberikan outline atau apa saja yang harus kalian tulis sebagai bentuk laporannya, ya. Nih, yang pertama adalah tentu saja cover. Jadi cover itu sebagai sampul dari halaman yang berisi tentang identitas kalian. Usahanya apa, kemudian siapa saja yang berkontribusi, dan identitas dari jurusan atau prodi kalian masing-masing, ya. Yang kedua adalah kata pengantar. Kata pengantar merupakan kata pendahuluan atau pandangan umum secara singkat dan jelas sebagai pendahuluan suatu karya atau laporan kalian. Nah, ini contoh-contohnya. Jadi untuk cover kalian ikutin contoh seperti ini ya. Ada logo Polsri, ada judul produknya, dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah daftar isi. Daftar isi ini merupakan kumpulan dari judul-judul dalam laporan yang kalian buat, ya. Yang keempat adalah bab 1 atau pendahuluan, merupakan halaman yang ditulis secara garis besar untuk memberikan pemahaman kepada pembaca terkait tujuan dan keinginan yang kalian lakukan. Ini terdiri dari latar belakang, tujuan dan manfaat, waktu dan tempat pelaksanaan. Jadi latar belakang itu merupakan alasan bagaimana seperti apa saja yang melatar belakangi alasan kalian membuat produk tersebut, ya. Tujuan dan manfaat adalah apa sih tujuannya, apa sih manfaatnya dari produk kalian ini, atau apa sih tujuan dan manfaat dari kegiatan ini, ya. Seperti menumbuhkan sifat teknopreneur, menumbuhkan sifat kerjasama dan lain sebagainya. Waktu dan pelaksanaan adalah informasi mengenai kapan proyek ini kalian lakukan, kemudian pelaksanaannya di mana, baik tempat produksi maupun tempat penjualannya. Yang kelima adalah data usaha. Data usaha ini adalah berisi tentang nama usaha kalian, bidang usahanya apa, jenis usahanya seperti apa, dan alamat sebagai identitas di mana kalian melakukan pekerjaan ini. Juga bisa kalian sebutkan media sosial yang kalian gunakan. Yang kedua adalah organisasi dan manajemen usaha. Jadi di sini menjelaskan siapa bertindak sebagai ketua, siapa bertindak sebagai anggota, siapa bertindak sebagai marketing, siapa bertindak sebagai juru masak, dan lain sebagainya, ya. Yang keempat itu adalah bab ketiga, aspek dari produksi. Di sini menjelaskan tentang deskripsi produk yang kalian buat, proses produksinya seperti apa saja, dan cara pembuatannya bagaimana. Ya, disinilah nanti kalian buat gambarannya sedetail mungkin tentang prosesnya dari produk yang kalian buat, ya. Jika produk itu bukan produk pangan, bisa kalian atur sedemikian rupa sehingga pembaca jelas atau mengerti bagaimana produk itu bisa jadi sampai proses penjualan. Selanjutnya adalah penjualan dan strategi pemasaran. Di sini kalian jelaskan bagaimana penjualan untuk produk tersebut, kemudian strateginya seperti apa, apakah melalui media sosial saja, apakah melalui face to face, ataukah ya banyak macam lah ya cara atau strategi pemasaran yang bisa kalian lakukan. Dan laporan keuangan kalian tuliskan berapa modal yang kalian perlukan, kemudian alat dan bahan yang kalian pakai, kemudian itu harga produksinya berapa untuk produk kalian, ya. Selanjutnya adalah analisis SWOT.
Untuk mengetahui keberlangsungan dari usaha kalian ini perlu kalian analisa, apakah layak untuk dipertahankan, apakah layak untuk diteruskan atau tidak. Jadi analisa SWOT itu terdiri dari 4 kata, S, W, O, dan T ya. S itu adalah strength atau kekuatan. Jadi adalah apa sih yang menjadi kelebihan kekuatan dari produk kalian. Kemudian W itu adalah weakness atau kelemahan. Apa saja yang menjadi kelemahannya yang membuat produk kalian itu sulit berkembang. Kemudian opportunities, peluang adalah peluang apa saja yang bisa kalian tangkap untuk produk kalian ini. Ya, kelebihannya mirip juga seperti yang strength ya. Kemudian threat itu adalah ancaman, seperti juga weakness adalah hal-hal negatif yang akan berpengaruh pada keberlangsungan produk kalian. Jadi misalnya contohnya itu adalah strength itu kekuatan, misalnya produk kalian itu murah, kemudian menyehatkan atau halal ya, tempat produksinya yang strategis, tempat penjualan strategis dan lain sebagainya. Nah, contoh weakness itu misalnya harga bahan baku yang tidak menentu ya, dan lain sebagainya. Nah, opportunities bisa saja seperti produk kalian ini sangat digemari oleh anak-anak, terutama misalnya anak-anak di bangku sekolah dasar seperti itu ya. Kemudian threat contohnya adalah hampir sama dengan weakness, misalnya bahan baku yang susah ditemukan, atau bahan baku itu kalau harganya suka melambung, tidak stabil dan lain sebagainya. Nah, bab keempat adalah penutup berisi kesimpulan dan saran. Jadi kesimpulan apa yang bisa kalian ambil dari kegiatan ini? Apakah produk kalian layak untuk dijual? Apakah produk kalian itu pantas untuk dilanjutkan ya? Saran juga merupakan pernyataan apakah langkah-langkah yang harus dilakukan selanjutnya, kemudian saran apa saja yang harus dilakukan selanjutnya untuk para danapreneur selanjutnya untuk usaha ini dan lain sebagainya ya. Kemudian dokumentasi ini adalah rekaman foto-foto gitu, proses bagaimana proses produksi, kemudian bagaimana proses pemasaran, dan bisa juga kalian tampilkan foto-foto kalian sebagai anggota dari kelompok ini ya, seperti itu. Oke, demikian video Ibu. Jika ada yang masih bingung atau ada yang ingin ditanyakan, silahkan hubungin Ibu bisa melalui komen ini atau di email atau juga di grup WA. Oke, sekian dulu informasi dari Ibu. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.